Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Project Akuntansi Biaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan costing system menggunakan activity based costing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 6 terlebih dahulu dengan Ketua Kelompok Naila Ramadhani dengan NIM 124-12059 dan anggotanya Edita Salsabila dengan NIM 124-12053, ada Alki Alfreda dengan NIM 124-12049 dan Syifa Astiawalia dengan NIM 124-12057. Di sini, proyek akuntansi biaya kami berjudul Analisis dan Pengembangan Costing berbasis Activity Based Costing pada UMKM Mie Ayam Bang Jai Wisma Bakri. Pertama-tama, di sini ada profil singkat usaha dengan nama usaha Mie Ayam Bang Jai yang berlokasi di Jalan Hair Rasuna Said, Jakarta Selatan, tepatnya di samping Wisma Bakri Kuningan, yang memiliki visi sebagai berikut, yaitu menyajikan mie ayam pilihan utama di kawasan perkantoran di Jakarta Selatan dengan cita rasa khas, menu yang unik, harga terjangkau, pelayanan hangat dan terbaik, serta pilihan utama di setiap waktu makan. Mie Ayam Bang Jai memiliki misi juga, yaitu menyajikan makanan berkualitas dengan cita rasa yang khas, memberikan pelayanan cepat, ramah dan hangat, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan harga yang terjangkau agar pelanggan merasa puas dan ingin kembali, menghadirkan variasi menu unik yang menjadi ciri khas dan tidak ditemukan di tempat makan lain, dan yang terakhir, membangun hubungan komunikasi baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang berkualitas dan konsisten. Mie Ayam Bang Jai juga memiliki tujuan usaha, yaitu menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati mie ayam dengan menu unik, rasa rumahan yang khas dan otentik, membangun brand lokal yang dikenal karena keunikannya dan kualitas rasa yang konsisten, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang konsisten dan baik, mengembangkan usaha secara bertahap melalui inovasi variasi menu, layanan antar online, dan perluasan jangkauan pelanggan, yang terakhir menjadikan tempat makan langganan bagi para pekerja kantor di sekitar Wisma Bakri dan sekitarnya. Mie Ayam Bang Jai juga memiliki target konsumen, yaitu yang pertama, karyawan perkantoran di sekitar Wisma Bakri yang mencari makan siang enak dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mahasiswa dan pelajar di sekitarnya. Yang ketiga, pengunjung umum di area Kuningan yang ingin menikmati mie ayam dengan rasa yang khas dan menu yang berbeda, bervariasi. Yang keempat, mitra layanan antar makanan online GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang mencari makanan cepat saji dengan kualitas rasa yang terjamin. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strength-nya itu ciri khasnya otentik dan unik, lokasi strategis di perkantoran Jakarta, loyalitas pelanggan, dan harga terjangkau. Sedangkan untuk weakness-nya itu ada keterbatasan skala usaha, operasional waktu terbatas, promosi dan pemasaran terbatas, dan ketergantungan lokasi. Lalu yang ketiga ada opportunities, yaitu ada memperluas layanan online atau delivery, mitra catering atau langganan kantor, membuat variasi dan inovatif menu baru, pemanfaatan sosial media untuk branding. Dan yang terakhir ada threats, itu ada persaingan ketat di area perkantoran, fluktuasi harga bahan baku, perubahan tren makanan yang cepat berubah, dan regulasi pemerintah. Dan ini adalah analisis untuk SWOT Mie Ayam Bang Jai. Selanjutnya, strategi bisnis. Yang pertama itu fokus menciptakan nilai unik yang sulit ditiru pesaing. Yang kedua, penerapan di mie ayam Bang Jai, yaitu kualitas, rasa otentik atau resep khas, bahan baku premium, pelayanan prima. Yang terakhir, keunggulannya yaitu membangun brand kuat, loyalitas pelanggan, potensi harga premium, dan margin lebih tinggi. Selanjutnya ada jenis costing. Yang pertama, fokus mie itu biaya untuk produk yang dihasilkan berulang dan seragam. Kedua, penerapan di mie ayam Bang Jai, yaitu setiap porsi mie ayam punya bahan dan proses sama. Terakhir, keunggulannya itu mudah untuk hitung dan kendalikan biaya per unit, bantu tentukan harga jual sesuai untuk usaha kuliner rutin dan cepat saji. Selanjutnya, ada identifikasi biaya berdasarkan cost assessment dan cost behavior. Sebelumnya, apa itu cost assessment dan apa itu cost behavior? Cost assessment adalah proses penentuan dan pengalokasian biaya ke objek biaya tertentu, seperti produk, departemen, proyek, atau aktivitas. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berapa besar biaya yang dibebankan ke suatu objek. Cost behavior adalah pengklasifikasi suatu biaya yang dikeluarkan di dalam suatu bisnis berdasarkan cara biaya tersebut berubah, naik atau turunnya. Kemudian di sini ada tabel data dari Mie Ayam Bang Jai yang dibagi menjadi ada jenis biaya, perkiraan harga, cost assessment, dan cost behavior. Nah, di sini ada
dari bahan baku, daging ayam, pangsit basah dan goreng, bakso, sayuran, itu di cost assessment-nya masuk ke direct cost. Kenapa masuk ke direct cost? Karena biaya ini tuh langsung terkait sama pembuatan mie ayamnya. Jadi dia masuk ke direct cost. Kemudian untuk minyak dan bumbu, gas LPG 3 kilo, peralatan seperti mangkuk, sendok, sumpit, dan lain-lain, gerobak mie ayam, sewa tempat atau parkir, gaji pegawai, biaya air, dan kebersihan, itu masuk di indirect cost. Kenapa masuk di indirect cost? Karena biaya ini tuh biaya pendukung dari si produksi. Jadi dia tidak secara langsung masuk ke si mie ayam ini. Kemudian di cost behavior-nya untuk seperti bahan baku daging ayam, pangsit basah dan goreng, bakso, sayuran, dan minyak bumbu itu masuk ke dalam variable cost. Kenapa masuk ke variable cost? Karena biaya ini kan bisa terus bertambah kan seiring porsi. Jadi kayak misalkan bisa jadi suatu hari tuh biasanya tuh 500 porsi tapi bertambah jadi 1000 porsi karena ada pesanan lain. Kayak gitu. Nah, kalau gas LPG 3 kilo, peralatan masak, gerobak mie ayam, sewa, gaji pegawai, sama biaya air, nah itu masuk ke fixed cost. Kenapa masuk ke fixed cost? Karena ini tuh biayanya tetap, jadi kayak bulanan gitu. Nggak yang setiap hari harus dibeli kayak yang tadi bahan baku, daging ayam, dan lain-lain. Nah, tapi di sini yang di garis bawahi, gaji pegawai ini bisa fix dan variabel. Kenapa bisa fix dan variabel? Karena pegawai itu kan ada beberapa jenis ya perbedaannya. Kayak kalau pegawainya tuh tetap, yang digajinya per bulan, itu dia masuknya ke fix. Tapi kalau misalkan yang dibayarnya sesuai jumlah porsi yang hari itu terjual atau sesuai shift dia masuknya berapa kali, itu masuknya ke variable cost. Next, ada identifikasi indirect cost berdasarkan aktivitas. Ada beberapa aktivitas-aktivitas saat kita berbisnis yang masuk ke dalam indirect cost. Maka dari itu, kita dapat kelompokkan biaya tersebut sesuai aktivitas operasionalnya yang menyebabkannya terjadi. Tujuannya adalah agar alokasi biaya menjadi lebih akurat dan adil, karena didasarkan pada aktivitas yang sebenarnya mengonsumsi sumber daya. Di sini ada tabel. Yang pertama, ada produksi atau masak. Di sini ada gas LPG, minyak goreng, dan bumbu campuran mie ayam. Kemudian ada pembersihan, seperti sabun cuci piring, air bersih, lap, ember. Kemudian ada transportasi, ada ongkos angkut bahan dari pasar ke tempat pengolahan. Kemudian ada uang bensinnya, ada kresek pembungkus tuh, kan kalau kita beli sayuran, itu kan pasti ada tambahan biaya kalau misalkan besar ya, kita belinya. Kemudian ada penyajian dan peralatan. Ini ada biaya sendok, mangkuk, garpu, sumpit, alat saji cadangan, serbet, dan tusuk gigi. Kemudian ada penyimpanan bahan. Di sini ada wadah plastik kontainer untuk naruh-naruh bahan. Kemudian ada es batu untuk menyimpan bahan basah. Kemudian ada tempat usaha, ada uang sewa parkir, dan biaya kebersihan. Kemudian ada tenaga kerja, seperti gaji karyawan. Kemudian ada pemeliharaan alat, servis alat-alat rusak, atau pengecatan ulang gerobak. Kalau misalnya udah kusam, ada alat yang rusak, masih bisa diperbaiki. Kemudian ada administrasi, seperti pulsa untuk pemesanan by phone, tisu, dan uang kembalian. Kemudian kesimpulannya dari tabel ini, semua aktivitas di slide ini itu masuk ke indirect cost, karena tidak bisa ditelusuri langsung ke satu porsi atau satu produk. Kemudian dipakai untuk menunjang proses produksi secara umum, dan biasanya muncul secara berulang dan merata dalam operasional hariannya.
Selanjutnya ada identifikasi biaya berdasarkan cost hierarchy level untuk setiap kategori biaya. Jadi cost hierarchy itu merupakan cara mengklasifikasi biaya berdasarkan jenis aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul dalam kegiatan produksi atau operasional perusahaan. Jadi cost hierarchy ini ada 4 kategori. Yang pertama ada unit level cost, itu biaya yang berubah secara langsung seiring jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada batch level cost, yaitu biaya yang terjadi setiap kali satu batch diproduksi, tidak tergantung pada jumlah unit dalam batch. Yang ketiga ada product sustaining cost, yaitu biaya untuk mendukung suatu produk tertentu, tidak tergantung pada berapa banyak unit atau batch yang dibuat. Dan terakhir ada facility sustaining cost, biaya untuk menjalankan fasilitas secara keseluruhan, tidak terkait langsung dengan produk tertentu. Jadi dalam bakmi mie ayam J itu bisa dilihat dari bahan bakunya sampai minyak dan bumbu itu masuknya unit level, lalu gas LPG-nya masuk ke batch level, peralatannya masuk ke product sustaining, dan gerobak mie ayam sampai biaya air dan kebersihan itu masuknya facility sustaining. Selanjutnya ada identifikasi cost driver yang tepat untuk setiap kategori biaya. Jadi cost driver nih faktor utama yang menyebabkan timbulnya biaya. Jadi bisa dilihat di sini bahan baku mie, bihun, kue tiaw itu masuknya jumlah porsi mie ayam diproduksi, daging mie ayam itu jumlah porsi yang disajikan, pangsit basah dan goreng itu masuknya jumlah porsi mie ayam yang lengkap, bakso dan sayuran masuknya ke jumlah porsi, minyak dan bumbu masuknya ke frekuensi memasak, lalu gas LPG itu jumlah batch memasak, peralatan masuknya ke jumlah alat yang dibeli, gerobak mie ayam masuknya ke keberadaan usaha, sewa tempat atau parkir itu masuknya waktu operasional, gaji pegawai itu masuknya kan jam kerja karyawan atau jumlah shift, dan terakhir biaya air dan kebersihan itu masuknya ke luas tempat dan frekuensi penggunaan. Lalu untuk kesimpulannya, di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa usaha mie ayam Bang J itu memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai bisnis kuliner rumahan yang unik dan kompetitif. Lokasinya yang strategis, cita rasa khas, serta menu yang berbeda mendukung strategi diferensiasi produk. Dengan dominasi biaya tetap dan variabel, metode proses costing dinilai paling sesuai karena proses produksi yang seragam. Identifikasi biaya tidak langsung dan pemilihan cost driver yang tepat membantu pengendalian biaya secara efisien dan fokus pada kepuasan pelanggan. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan biaya yang baik, usaha ini berpeluang menjadi bisnis kuliner yang berkelanjutan dan diminati. Demikian presentasi dari kami terkait analisis costing pada UMKM mie ayam Bang J. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.